Kita punya tema tahunan kita yaitu lebih lagi. Nah, sebab itu kenapa kita asik-asik lebih lagi setiap hari Minggu. Dan hari ini kita masih lagi di dalam menjadi pribadi yang lebih dipakai Tuhan. Nah, semalam kami dikunjungi 3 orang pemimpin yang agak tertinggi dari DMC, dan salah satu yang waktu kami berdoa, satu yang saya sudah bergumul semenjak kita melayani di Pulau Johor hari itu, yaitu tim pendoa. Dan saya bergumul bagaimana supaya GBNGL ada tim pendoa, sebab gereja yang ada tim, gereja yang ada berdoa, dia sangat kuat dan ada sesuatu impact daripada jawaban-jawaban doa itu. Dan kita perlu, jadi itu tidak kira siapapun, persiapkan diri kita masing-masing, kita berdoa. Kalau sebab tahun depan kita perlu tumbuhkan tim pendoa itu. Dan saya akan belajar daripada gereja luar, bagaimana di UMC, bagaimana gereja-gereja lain, mereka punya tim pendoa. Kalau di UMC punya dipimpin oleh Pastor Lina Misan. Nah, bulan lepas tuh mereka ada ke rumah kami untuk kami sama-sama berdoa. Jadi kita perlu ada supaya gereja kita akan bukan hanya berkembang daripada segi bilangan, tapi iman kita lebih bertumbuh. Dan biar walaupun gereja kita sangat kecil, tapi cahaya yang keluar daripada gereja ini lebih terang, sangat terang, supaya dimanapun kita boleh bawa impact kepada orang sekeliling kita. Jadi itu yang mereka, salah satu, saya tidak bagi tahu mereka apa yang beban di dalam hati saya sebenarnya, dan itu mereka doakan. So, ini ngamlah, ini confirmation daripada Tuhan, yang memang Tuhan hantar mereka bertiga untuk doakan hal ini. Sebab saya tidak bagi tahu mereka apa yang perlu kami doakan, apa yang bergumul, dan mereka tidak tanya kami, dan mereka doakan, dan itu yang saya bergumul di dalam 1 bulan ini. Jadi kita bersiap-siap, kalau Tuhan mau pakai menjadi pribadi yang lebih dipakai Tuhan, kita berdoa dan siapkan pribadi kita. Dan saya akan tanya gereja yang sudah ada tim pendoa, apa yang contohnya apa mereka punya, bagaimana mereka lakukan semua itu. Dan kita lihatkan ya, waktu kita melayani di Kulon itu, tim pendoa mereka, dan begitu besar dia punya impact. Dan jangan sampai macam terjadi di Kulon lah. Nah, kita tahu kan hari 12 tahun sudah. Nah, sudah bertahun-tahun sebenarnya itu. Hanya beberapa orang, pas saja bagi tahu saya, beberapa orang, tidak sampai 10 orang, beberapa orang yang hadir. Nah, bagaimana mereka boleh ramai? Jangan sampai terjadi di sini ya. Selepas kematian Pastor Ipin, sebab dia sebagainya sebenarnya mengembala atau mengetua itu. Selepas pemergian dia, istri kepada Pastor Setiono itu, baru mereka bangkit. Jangan sampai istri saya meninggal baru mau bangkit. Itu maksud saya. Paham? Betul. Ini bukan gurau, tapi memang betul-betul. Semenjak dan hari itu salah satu penatua juga bagi tahu istri saya, sebelum semasa Pastor Ipin masih ada, semua longlai ambil tahu, ambil takesa, ambil takesa begitu. Selepas pemergian Pastor Ipin, yang begitu mengejut, kita sudah tahu kan, baru mereka bangkit. Jadi jangan sampai terjadi ya di sini di BNKL. Saya masih sayang sama punya istri. Kalau kita dia biar saya pergi dulu, kamu belakang-belakang. Oke, kita teruskan dengan firman. Hari ini di dalam kita ambil contoh, satu contoh menjadi pribadi yang lebih dipakai Tuhan. Nah, karena 17 ayat kita berganti-ganti. Oke. Yunus 1 sampai 17. Oke, firman. Oke, saya baca yang ganjil, kamu baca yang genap. Boleh kita semua berdiri kah? Saya punya kaki sudah sakit, so biar kita sama-sama sakit kaki. Oke, saya mulai baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai.
Demikian dua. Demikian bangunlah. Pergilah ke Niniwi kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membawa biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar sama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh daripada hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Awak itu yang di dalam, bukan awak, bukan itu ini bahasa Indonesia. Oke, petugas kapal menjadi takut, atau mereka yang ada di kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Nampak itu huruf kecil. So, bukan Tuhan Yesus Allah kecil. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak walaupun tidak berdengkur. Oke, sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi untuk mencari sesuatu, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa, atau akibat orang mana satu orang yang mengakibatkan kita ditimpa malapetaka. Begini maksudnya. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, atau sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, atau apa yang kami perlu buat untuk kepada engkau lah, maksudnya supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mempersembahkan azan. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Boleh duduk dan mari kita berdoa dulu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk pagi ini kami dapat bersama-sama untuk belajar mengenai salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan, agar saat kami belajar firman-Mu kami dapat melihat kebenaran firman itu. Dan buka telinga rohani kami juga Tuhan, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu,
dan hati kami biar menjadi tanah yang subur, agar apa yang kami terima hari ini akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Saya tutup bungkus ini tepatnya kuasa darah Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan atau sesuatu yang mau mencuri tumpuan kami untuk belajar firman, semua itu kami bersatu, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, pertama-tama, apa itu ikan besar? Nah, seringkali kita mungkin tertanya-tanya waktu saya masih kecil atau di sekolah minggu, saya teringatnya bagaimana besarnya ikan itu. Mungkin ada di antara kita yang belum paham, dan kita ingat ikan itu sangat besar. Bagaimana besarnya? Ikan paus atau segala macam. Nah, kalau kamu teruskan pembacaan di dalam waktu Yunus berseru kepada Tuhan, sebenarnya bukan ikan besar, tapi ini sesuatu yang, sebab kalau kita tengok dalam bahasa Inggris, great fish, dia bukan big fish. So ini adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin proses kita, pergumulan kita, masalah kita yang dianggap sebagai ikan besar. Dan dari situ kita belajar. Dari sini mari kita sama-sama belajar apa yang kita boleh tangkap daripada tokoh Alkitab ini, daripada Yunus. Apa yang sama dengan panggilan atau panggilan kita melayani dengan lebih lagi, sesuatu yang lebih untuk Tuhan sepanjang tahun ini. Nah, yang pertama, bagaimana kita boleh lebih lagi dipakai Tuhan. Dan tahun ini persiapan kita untuk tahun depan untuk kita melayani lebih lagi. Dan bukan hanya sekadar di dalam bangunan gereja, tapi di luar daripada gereja. Nah, bagaimana kita supaya kita boleh siap untuk melayani? Di gereja ini mungkin terbatas dia punya pelayanan, tidak terlalu banyak. Dan mungkin hari ini kamu lihatkan kenapa ada dua yang baru di sini. Pertama, Nona first time pimpin dalam pujian. Kedua, Brother Benedict first time pimpin doa. Saya tidak tahu berapa hari sudah dia tidak boleh tidur. Nah, saya secara pribadi saya mau supaya yang muda-mudi akan bangkit, dan kami yang 40 tahun ke atas akan selangkah demi selangkah, bukan meninggalkan gereja, bukan meninggalkan Tuhan, tapi kami akan buat sesuatu yang bukan di dalam gereja, supaya mereka yang di dalam gereja mereka boleh bangkit. Kalau kita tunggu mereka 40 tahun, 50 tahun baru lepas, atau bagi mereka peluang sampai tua pun mereka tidak boleh buat apa-apa untuk Tuhan. Jadi saya secara pribadi, sebab itu kenapa semakin ramai yang mungkin muka baru di dalam hal sini, mereka yang muda-mudi lagi, kita ajar mereka dan supaya mereka boleh bangkit. Dan kalau kita yang sudah semakin tua dan kita tidak berdaya lagi, ada orang yang menggantikan kita. Nah, bagaimana supaya kita boleh terus dipakai Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan, atau persiapan-persiapan kita belajar daripada Yunus, supaya saat kita melangkah keluar, saat kita melayani, atau apa-apa yang Tuhan panggil, atau apa-apa rencana Tuhan di dalam hidup kita khususnya, kita boleh belajar daripada Yunus supaya kita tidak gagal. Nah, yang pertama, jangan lari dari panggilan Tuhan. Nah, bukan panggilan yang meninggal ini, panggilan untuk melayani. Nah, dalam Yunus 1:1-3, begini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tengok, dia bersiap bukan ke Niniwe, tapi bersiap melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Jauh daripada hadapan Tuhan. Dia pergi, maksud dia jauh daripada hadapan Tuhan. Dia mau melarikan diri daripada panggilan-panggilan Tuhan. Dia mau melarikan diri daripada dekat dengan Tuhan. Dia mau berpisah, dia mau meninggalkan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan bergerak ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanan atau tambang perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dikatakan di sini, jauh daripada hadapan Tuhan. Nah,
panggilan di dalam kehidupan kita. Panggilan yang sedang kita hadapi saat ini. Apa panggilan-panggilan? Nah, kalau di dalam gereja ada banyak panggilan seperti tadi yang saya katakan di awal tadi itu, panggilan untuk menjadi tim pendoa. Ada berapa kita yang sanggup untuk berdoa? Ada berapa kita yang mau siap untuk menjadi tim pendoa? Ada berapa ramai kita yang mau libatkan diri untuk menjadi tim pendoa? Atau adakah kita sebenarnya selama ini kita sudah ada beban itu? Atau selama ini sebenarnya kita sudah tahu, oh saya harus atau perlu berdoa? Ada berapa orang? Tetapi kita tidak mau. Karena mungkin juga hari ini saya sudah sentuh di sini. Dan sebenarnya kita ada satu beban sebenarnya. Dan kita tidak mau, dan kita mau lari. Atau kita tidak mau panggilan itu. Itu adalah Yunus. Yunus ini bukan perantaraan para nabi berkata kepada Yunus, tapi Tuhan sendiri berfirman kepada Yunus. Tuhan sendiri yang berkata kepada Yunus. Kalau perjanjian lama kita lihatkan, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Itu perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian baru, kalau waktu Yesus masih ada di situ dikatakan, aku berkata kepadamu. Dia direct dengan face to face. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Ini selalu Yesus katakan. Nah, selepas kembali Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga. Nah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman? Karena pada mula-mulanya adalah firman itu menjadi manusia. Itu jelmaan Tuhan sendiri, yaitu firman. Dan kadang-kadang ada orang lain di sekeliling kita yang menegur kita. Dan mereka memberikan nasihat kepada kita. Itu adalah teguran daripada firman Tuhan. Ada banyak cara. Nah, ini Tuhan sendiri berfirman kepada Yunus. Dan hari ini mungkin kita dengar firman ini. Mungkin Tuhan pakai saya sebagai speaker atau pembesar suara atau mulut yang bercakap. Dan katakan sentuh tentang tim doa. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Maukah kita siap untuk menjadi tim pendoa? Mereka di Peluang, saya tahu mereka berdoa. Setiap sebulan sekali mereka akan naik di Gunung Lambak, hiking sambil berdoa di sana. Dan itu mereka punya sebab itu Peluang adalah titik tengah Johor sebenarnya. Jadi mereka berdoa dan gunung itu agak tinggi atau bukit itu agak tinggi, dan mereka naik di atas sana untuk berdoa. Dan ini mereka punya doa bulanan yang betul-betul official punya, yaitu sebulan sekali. Dan ketua dia sekarang daripada muda-mudi, yaitu siapa nama dia sudah? Lupa nama dia. Dia bekerja di KL, bekerja di Jesus is my rock gereja. So dia setiap bulan sekali dia akan balik ke Peluang untuk berdoa. Kita ada lihat sedikit videonya hari itulah. Nah, panggilan Tuhan di dalam gedung gereja atau di kalangan kita. Siapkah kita? Salah satu panggilan hari ini untuk tahun hadapan, kita melakukan tahun hadapan, yaitu panggilan untuk menjadi tim berdoa. Adakah kita satu bengkel, satu orang pun tidak mau menyambut ini? Adakah atau rata-rata mau? Nah, ini terserah kepada kita. Atau Tuhan sendiri pun dia serahkan pada Yunus. Dan Yunus sendiri lari ke Tarsis. Dia tidak mau ke Niniwe. Panggilan Tuhan untuk dia selamatkan. Untuk Tuhan selamatkan melalui Yunus, yaitu satu Niniwe. Karena penduduknya lebih kurang dalam 120.000. Menurut firman Tuhan. Waktu itu di Niniwe. Nah, sebegitu banyak. Dan sana memang terjadi sangat-sangat kejahatan. Nah, bagaimana dengan panggilan kita untuk menjadi tim pendoa? Kita berdoa, ada sekarang bulan 10, ada 3 bulan lagi. Dan kamu berdoa dalam 3 bulan ini, maukah kamu? Kalau ada beban di hati, kalau ada sesuatu yang Tuhan letak dalam hati kita, kita join. Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak, tidak mengapa itu sebenarnya. Kalau kita ada 5 orang hingga 10 orang, itu sudah cukup untuk menggegarkan Taman Daya ini. Kalau kita kuat berdoa, seorang pun kalau kuat berdoa,
kalau ambil waktu yang berdoa dengan Tuhan, sebenarnya banyak yang punya kesan. Apalagi kalau 5 orang, apalagi sekurang-kurangnya 2 orang pernah yang sepakat itu. Dan bila sepakat dengan Tuhan, jika 2 atau 3 orang kata firman Tuhan. Jadi maukah kita sambut, maukah kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi tim pendoa? Saya percaya kalau kita ada tim pendoa yang sangat kuat, seperti yang Brother Benedict doakan tadi itu, terus ini tidak akan kosong lagi. Salah satu penyebab karena kita tidak berdoa atau kurang sangat berdoa. Ini penyebab yang kenapa, salah satu penyebab yang kenapa korusi kita kosong. Orang melihat orang datang di tempat ini, mereka tidak terjamah. Tidak ada sesuatu yang mereka dapat. Sebab orang yang mereka yang mau datang dalam satu gereja, ada sesuatu kehausan mereka sebenarnya. Dan kalau kehausan itu tidak dipenuhi, mereka akan pindah gereja. Memang ada yang ada masalah sendiri begitu, ini itu lain. Tapi ada orang yang memang mau datang ke satu gereja dan kalau mereka dipenuhi, yang penting jangan menyembah gereja itulah. Kadang-kadang ada orang pergi satu gereja, oh sana musik begini, oh sana ada lampu-lampu, oh ini begitu. Jadi mereka sudah tidak berfokus kepada Tuhan, mereka terfokus kepada keadaan itu. Dan mereka datang di sana bukan karena Tuhan, karena keadaan itu. Kadang-kadang juga seperti KKR, ada satu undangan yang sangat luar biasa. Dan orang datang sebenarnya bukan mau berjumpa Tuhan, dia mau tengok saja itu speaker dia. Jadi itu juga masalah. Kadang-kadang ada konsep, oh penuh-penuh orang. Lepas itu keluar daripada konsep itu juga dia punya hidup. Jadi sebenarnya dia bukan mau berjumpa dengan Tuhan, dia hanya mengidolakan dan menyembah penyanyi itu. Nah, itu sangat berbahaya. Sebab itu kita perlu sadar waktu kita hadir ke KR, siapkan hati kita bukan berjumpa dengan siapa itu pendoa speaker, berdoa berjumpa dengan Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab itu kenapa orang yang ada dipulihkan, ada orang yang tidak dipulihkan waktu ke KR. Kenapa? Beza dia itu. Satu, contohnya kita panggil Philip Pantova. Dia pergi ke sana karena Philip Pantova. Dia nampak, dia lihat banyak sekali mukjizat terjadi. Dia hanya mau mukjizat itu. Yang kedua, orang bukan berjumpa Philip Pantova, dia mau berjumpa pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Sebab itu waktu pujian penyembahan pun orang yang tempang boleh berjalan. Sebab dia mau berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan pemberita itu atau speaker itu. Itu perbedaan dia. Jadi orang yang datang di dalam gereja ini, seperti yang katakan tadi, atau di mana-mana gereja, mereka perlu dipuaskan secara rohani. Nah, salah satu yaitu kita perlu mendoakan orang-orang yang datang itu. Mereka yang datang pada setiap hari Ahad, kita doakan mereka, siapapun mereka, supaya waktu mereka pertama kali datang atau kedua kali datang, mereka dapat sesuatu daripada Tuhan. Mereka masuk dengan kosong, mereka keluar dengan sesuatu yang daripada Tuhan. Jadi sebab itu mereka akan datang lagi. Kamu tolak dia pun, dia akan tetap masuk gereja itu. Sebab dia tahu dia dibuaskan di sana oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Nah, panggilan di dalam gereja, panggilan di tempat kerja. Nah, saya punya istri dulu banyak kali sebenarnya berhenti waktu dia satu orang lagi di JF. Sebab kita dia, selagi Datu Fong tidak terima Tuhan, nah selagi kamu jangan berhenti. Dia dulu baru satu orang kan, dia tertekan, tanya sini tanya sana, tidak ada orang mau tolong. Sekarang syukur, puji Tuhan kalau masuk CFA banyak sudah orang yang kamu kenal. Dulu dia satu orang saja, orang pertama, dan menganggap bangsa itu ini semua kan dia bukan lagi lulusan degree semua. So macam begini lah. Orang tidak mau layan lah, inilah semua. Nah, saya bagi tahu dia, selagi Datu Fong tidak terima Tuhan, selagi jangan tinggalkan JF. Nah, maksud saya, dia dipanggil, kenapa dia tiba-tiba ke situ? Ada panggilan khusus untuk dia bekerja di JF. Dan memang syukur, sekarang Datu Fong kadang-kadang WhatsApp saya, kami selalu ada WhatsApp begitu, lama-lama sekali begitu, tentang firman Tuhan. Hari itu saya pun lama sudah tidak terhantar dengan dia, tiba-tiba dia hantar tentang kekristenan. Dia WhatsApp dengan saya lah, begitu juga dengan Datin. So saya percaya tidak lama lagi dia akan boleh keluar, sudah dari JF. Kalau Datu Fong sudah
Amen. Di mana kita bekerja ada panggilan Tuhan sebenarnya. Amen. Ada panggilan khusus Tuhan untuk kenapa Tuhan tiba-tiba di sini, tiba-tiba di situ, tiba-tiba di situ. Kenapa tempat kerja? Kita bukan kita semua satu tempat, tapi berlainan. Tahun depan UMC punya seminar bulan 5 yaitu marketplace. Itu dia penginjilan di tempat-tempat kerja, bukan di dalam gereja. Marketplace mereka. Jadi mereka sudah bagi tahu semalam dari 22 sampai 24 Wesak Day kan? Bukan Wesak apa? Wesak. Wesak. So harap itu kita seramai yang boleh. Bulan 11 pun kita sudah 20 orang yang mau ikut kepimpinan. Kepimpinan untuk mudah-mudi pada bulan hadapan. Jadi di mana kita bekerja ada panggilan khusus. Mungkin kita selalu menghadapi orang-orang yang sedemikian, khususnya mereka yang tidak percaya Tuhan. Kadang-kadang mereka perli-perlilah, inilah, itulah kan. Tidak mengapa, Tuhan ada rencana sebenarnya di dalam tempat kerja kita. Ada sesuatu yang seperti mana Yunus. Kalau Yunus dipanggil ke Niniwe yang begitu jahat sekali orang-orang dia, Yunus tidak sanggup. Yunus tidak sanggup ke situ. Begitu juga dengan kita, dikelilingi oleh ramai orang yang khususnya bukan orang yang percaya. Disitulah sebenarnya ada panggilan Tuhan untuk kita supaya terjadi terang dan terang di situ. Pasti ada. Di dalam pelayanan juga, luar daripada gereja, ada panggilan-panggilan Tuhan untuk khusus kita melayani di luar sana. Siap-siaplah kamu. Jangan kita, ini mau layani ini mereka tidak hebat-hebat, nanti sampai di sana rosak ini semua. Tidak. Kita dipanggil Tuhan untuk satu tempat mungkin melayani macam contohnya macam saudari Suzy yang melayani menolong suaminya di Bukit Keno. Kita ada panggilan masing-masingnya tersendiri. Mungkin kita ingat, hari Sabtu saya mau rehat. Ya betul, rehat. Hari Ahad saya mau rehat. Ya betul. Tapi ada masa-masanya kalau hati kita digerakkan untuk melawat seseorang, kita buka hati, kita lawas saja orang itu. Ada hal-hal yang sebenarnya tiba-tiba Roh Kudus letak di dalam hati kita. Dia rindu untuk kita melayani orang itu. Waktu kita mendekati orang itu, waktu kita kalau dalam SMS atau dalam telepon, mereka sukar. Kalau kita tanya-tanya pun mereka, oke saja, tidak apa-apa. Tapi saat kita face to face dengan mereka, bincang-bincang, berbual, banyak hal yang keluar dan kita boleh melayani mereka. Jadi siap-siaplah kita semua. Amin. Yang kedua, bagaimana untuk kita terus boleh dipakai Tuhan, lebih lagi dipakai Tuhan, supaya kita boleh melayani. Khususnya untuk tahun hadapan ya. Nah, kedua, takut Tuhan. Nah, dalam Yunus 1 ayat 9 begini firman Tuhan. Sahutnya kepada mereka. Ini Yunus sahut kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Aku seorang Ibrani aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sahutnya kepada mereka, atau jawab Yunus kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai. Kalau tadi itu Allah huruf kecil. Semalam saya dengar Cikgu N mengajar dia apa? Allah, itu benar-benar cakap. Allah, sampai saya dengar di dalam sabun. Tentang dari mana mereka belajar sebutan itu. Bila mereka sebut Allah. So, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Syarat yang kedua, supaya kita boleh dipakai Tuhan, kita haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Dalam hal ini, Yunus, walaupun di dalam satu situasi yang sangat sebenarnya ini, kita bayangkan hanya kamu seorang yang Kristen, dan di dalam kapal itu sudah terjadi huru-hara, dan karena
kita atau karena saya atau karena kamu huru hara terjadi, bagaimana apa kita mau jawab? Seperti yang kita dengar Sis Medlin kan hari itu, bila dia naik Grab sebelum dia macam kenal betul-betul Tuhan, dia cakap dia takut begitu hari itu dikasih Florence bersaksi di kelompok sel kami pergi gereja, syukur ada itu klinik, dia bagi tahu mau pergi klinik, sebab dia takut dengan anak-anak, nanti orang ini kacau. Nah, saat mereka sudah belajar, nah sama seperti sebenarnya situasi Yunus itu. Ini Greg saya tahu ini, bayangkan Yunus di tengah-tengah yang sudah, contohnya kita di tengah-tengah semua orang semua bukan orang Kristen, dan kita satu orang dikelilingi dan mereka mau bunuh kita kan segala macam. Mampukah lagi kita berkata, aku seorang takut akan Tuhan? Mampukah kita lagi? Atau dalam satu situasi, bagaimana? Beranikah kita? Waktu Pastor Melani itu, first time dia datang 2000 sebelum COVID itu. Dia ikut sama istri pergi ke Indonesia, KKR di sana, dan ikut dengan Pastor Linda dan sambil mereka di airport. Nah, 2018 sebelum undi itu, so dia bagi tahu mana itu yang apa itu, dia cakap pusat kerajaan itu, maksudnya Putrajaya. Mereka sampai sudah jam, tahu dalam lebih kurang 12 malam itu. So kami singgah sana, kami doakan Putrajaya sebelum hari mengundi 2018. Selepas itu ingat mau balik sudah, sebab sudah mau pagi ini. Dia bagi tahu mana sini yang banyak pondan itu, dia bagi tahu. Dia tanya kami, "Hai, bahaya ini." Mana dia cakap, saya mau, dia suruh kami lagi beli gula-gula. Dan dia cakap dia mau jumpa itu pondan-pondan. So betul syukur itu Brickfield begitu banyak pondan, wah selalu sedap. Waktu kami pergi pusing sini jalan ini lorong, satu pun tidak ada pondan. Dalam hati saya macam mana? Waktu itu saya macam rasa takut. Tahu sebab belum mengerti, belum lagi belajar tentang seperti Yunus. Bagaimana jumpa pondan, dan ini bukan Indonesia, tahu ini Malaysia dalam hati saya. Kalau jumpa pondan yang bukan yang bangsa itu, tidak mengapa. Ini kalau bangsa itu dia punya tumpukan pun masih lelaki, tahu. Soyong, dia terus tumpukan nanti. Betul. Tapi dia sudah, sebab dia lebih awal belajar tentang Yunus. Dan dari itu saya belajar. Dan waktu kami melawat di hospital dan pernah juga macam lalu orang yang di tepi-tepi jalan tuh, mereka tidur tepi jalan, dan saya temu ini orang yang itu, bangsa itu, saya beranikan diri, dan mulai dari situ saya tidak perlu takut lagi. Saya beranikan diri, dan kami satu keluarga dengan anak pastor ini lagi pada waktu itu, dan saya cerita-cerita, dan lama-lama saya beritahu dia tentang Tuhan Yesus. Jadi bila kita sudah lakukan sekali, dan kita tahu seperti Yunus, seorang takut akan Tuhan, kita akan berani. Yang kedua, cara kita untuk menginjil mereka, yaitu kehidupan kita. Selalu di grup kita pun saya selalu bagi tahu bahwa terjemahan Alkitab yang paling tepat sekali, selain daripada terjemahan-terjemahan, yaitu hidup kita. Adakah sama dengan apa yang ada di Alkitab? Adakah hidup kita seorang yang takut akan Tuhan? Adakah kehidupan kita ini memberkati orang sehingga mereka, wow, dia punya Tuhan. Wow, kata awak-awak atau orang-orang yang ada di kapal itu. Mereka terus takut. Yunus bagi tahu, aku seorang takut akan Tuhan. Dia itu pencipta langit dan bumi. Mereka semua satu kapal takut, sebab mereka punya itu, Tuhan mereka itu Allah huruf kecil, yang ulu itu. Perbedaan dia. Jadi bolehkah kita, kehidupan kita boleh memancarkan Alkitab itu kepada orang lain, atau seorang Alkitab yang berjalan? Bolehkah? Di tempat kerja kita, di mana-mana, bolehkah? Atau kita Lucifer yang berjalan? Pilihan ada di tangan kita. Pilihan Tuhan dibagi kepada Yunus, dan di mana satu yang dia perlu pilih.
Dia seorang yang sangat-sangat berani. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Kenapa dia berani? Karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Bila dia takut akan Tuhan, dia akan menjadi seorang yang berani. Sebab dia tahu, Yesus berkata, aku menyertaimu sampai ke ujung bumi. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kata pemazmur, walaupun melewati lembah yang curam, lembah yang kelam, dia tidak perlu risau. Raja Daud, pemazmur tidak perlu risau. Begitu juga dengan kita. Seperti saat ini, bagaimana keluarga Jobin, khususnya Vina yang istri kepada Jobin, lepas ibadah kami akan melaksanakan nila. Bagaimana ini adalah lembah yang dia perlu lewati. Kalau dia bukan takut akan Tuhan, atau Jobin, saudara Jobin sendiri bukan seorang takut akan Tuhan, dia akan pos sudah dia memaki hakun Tuhan. Dia akan marah dengan Tuhan, dia akan pos. Apalah kau ini Tuhan, saya ikut maupun saya boleh kena cancer. Ataupun mungkin Vina sendiri, apalah Tuhan ini, kami gereja melayani begini-begini, kenapa Tuhan tidak boleh sembuhkan saya punya suami? Dia boleh berkata begitu kalau mereka bukan takut akan Tuhan, tapi mereka angkat seperti mana Raja Daud, aku tidak takut bahaya, Tuhan adalah gembalaku. Saat mereka menghadapi masa-masa masuk sukar ini, mereka masih takut akan Tuhan. Saat Yunus menghadapi masa-masa yang sukar, ya, dan ditanya, siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Kata orang-orang di situ, yang kapal sudah begini dan anytime boleh tenggelam dan semua mati. Dan yang penyebab yaitu yang apa dia lagi, yang sadis dia lagi, yang sedih, yang menakutkan lagi itu, dia yang penyebab sebegitu. Tapi dia tetap mengatakan, aku seorang takut akan Tuhan. Saat kita takut akan Tuhan, kita tidak takut apa-apa, karena kita tahu Tuhan membela kita. Kita tidak perlu membela Tuhan. Kita tidak seperti kepercayaan lain. Mereka membela mereka punya Tuhan. Kita tidak. Kita tidak perlu bela Yesus, karena Yesus yang membela kita. Amen. Kita tidak perlu berhimpun sini sana kita membela Yesus. Kalau Yesus perlu dibela, saya tidak mau jadi Kristen. Betul. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang membela kita. Waktu itu Yesus berkata, kamu tidak perlu, saya yang akan membela kamu. Jadi ini yang kedua yang perlu kita belajar. Kita perlu takut akan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa walaupun bukan di dalam pemerhatian orang. Kita takut akan Tuhan, maknanya Tuhan sentiasa melihat. Jadi ada CCTV 24 jam di mana kita berada. Jadi kita tidak berani melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, dalam Yunus 1:11-12, berani menghadapi apa saja kemungkinan, sama ada baik atau buruk. Berani menghadapi apa saja kemungkinan, sama ada baik atau buruk. Nah, dalam Yunus 1:11-12 begini firman Tuhan, bertanyalah mereka, kami apakan engkau, atau apa yang kami perlu buat kepada kamu, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah atau buanglah, kalau kita punya bahasa, buanglah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa kerana akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, Yunus yang perlu kita belajar sebelum dia melayani di Nineve, sebelum kita melayani atau kita lebih dipakai Tuhan lagi. Syarat yang ketiga, kita perlu menghadapi apa saja kemungkinan, sama ada baik atau buruk. Nah, di sini waktu dia ditanya, apa yang perlu kami perbuat untuk engkau? Apa yang kami harus lakukan untuk engkau? Yunus tidak berkata, tolonglah, jangan apa-apakan aku minta ampun, tidak. Dengan lantang Yunus berkata, campakkan aku ke laut. Dia berani, dia berani menghadapi apa saja pun risiko demi Niniwe sebenarnya. Ini sebelum dia ke Niniwe, yang dia baru mau coba lari pada
panggilan Tuhan. Dia berani menghadapi apa saja. Bayangkan kalau kita dibuang ke laut. Saya masih ingat lagi waktu kami naik banana boat itu. Cikgu ada kah waktu itu? Susi ada, beberapa orang kami termasuk Laite. Nah, waktu kan dibuang tuh, dibuang di tengah-tengah laut itu. Nah, memang kami ada itu jaket keselamatan. So mungkin Laite kurang tidak pandai berenang apa. Kita yang lain seronok, ya. So bila kami angkat balik dia ke apa di banana boat itu, dia tak boleh naik. Dan itu banana boat pula mau terbalik. Aduh, macam mana ini nah? Saya dari bawah sana terpaksa tolak punggung, ada yang tarik baru boleh naik. Nah, sampai di darat itu, selepas banana boat itu sampai di darat, dia beritahu suaminya istri, dan saya dengar dia cakap, inilah perkara terbodoh yang saya lakukan sepanjang hidup saya, dia beritahu. Kenapa? Oh, ada cakap, waktu di sana pelabuhan, saya sudah ingat itu ikan paus mau ngap sama saya, dia beritahu. Nah, Yunus dia berani. Ini laut tengah bergelora. Jangankan ikan paus ya, jangan cakap dulu ikan atau sesuatu yang di laut itu. Bergelora sini, kalau kapal pun sudah begini bergelora. Cukup. Dia tidak dikatakan di situ sebelum awak kapal itu mencampakkan Yunus, mereka bagi dia jaket keselamatan. Adakah? Tidak ada kan? Cukup untuk dia tidak boleh bertahan berenang, dia akan lemas. Dia tidak dibakalkan jaket keselamatan atau pelampung keselamatan. Tidak, dia dicampakkan. Jadi dia sebelum dia dicampakkan, dia berani, dia sudah pikir panjang, dia berani menghadapi apapun kemungkinan demi untuk Niniwe. Bagaimana dengan kita? Adakah kita berani menghadapi apa saja pun kemungkinan? Waktu kami mulai untuk pelayanan live Facebook. Nah, salah satu yang paling bergumul sebenarnya, sebab saya yang bawa sharing selalu, saya takut saya salah cakap, sebab itu live tidak boleh diedit. Dan kalau tiba-tiba ada orang luar itu yang nampak saya punya terdengar atau ternampak kata-kata saya itu, kali boleh ditangkap anytime kalau salah cakap tentang itu. Nah, sebab ini tiba-tiba satu beban waktu MCO itu, dan saya bertanya kepada Tuhan, minta tanda-tanda, beberapa tanda. Tuhan, kalau kamu benar-benar kayak mau buat live FB begini-begini, saya minta tanda demi tanda, dan semua Tuhan bagilah 3 ke 4 tanda saya minta daripada Tuhan, dan dia jawab semua itu. Nah, waktu itu saya ingat mau letak GBMKL. Wah, kalau siapa kita saya kalau ada apa-apa hal nanti BMKL pun terbawa sekali. Jangan, biar kita 3 orang kita masuk penjara tidak apa, cakap dengan dia. Biar kita 3 orang jangan babitkan BMKL. Nah, sampai sekarang kami masih lakukan itulah. Jadi kami siap untuk menghadapi apa saja kemungkinan. Sebab live tidak boleh diedit. Kalau kamu tersalah cakap satu, mereka yang ini mereka memang apa yang kita cakap di media sosial. Jadi tersalah cakap satu orang akan anytime pergi nomor 22 Jalan 5 Struk 3B Pasir Putih Rawa. Dan kamu tengok kami di penjara Kajang sudah menista agama lain. Ini boleh terjadi. Tahu kalau kami salah cakap. Dan sebab tujuan kami juga ini untuk live sebenarnya adalah mereka yang belum terima Tuhan. Sebab itu kenapa kami di FB, untuk mereka saudara mara kami dan ini kawan-kawan sekerja segala macam, mereka yang belum terima Tuhan. Dan sampai ada satu orang yang dia bukan bangsa kita, dia bukan Kristen, dia beritahu, bagus kamu sering di live FB dia beritahu, teruskan dia beritahu, bukan orang Kristen ini. So itulah tujuan kami sebenarnya untuk orang-orang yang itu.
Mereka melihat. Mungkin mereka curi-curi, tidak mengapa. Setiap kali ada ratusan yang melihat, sama ada di YouTube atau campur-campur gitu, di FB pun ratusan. Jadi sama ada mereka curi-curi dengan tidak mengapa. Itu kami bawa lebih kepada memperkenalkan Yesus lah. Lebih kepada bukan orang yang sudah percaya, lebih kepada perkenalkan Yesus. Nah, berani. Kalau ada panggilan Tuhan, beranikah kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu? Kalau kita belajar daripada Yunus, ingat, Tuhan pasti menyertai. Dia dibuang atau dicampak ke dalam laut, tidak ada pelampung. Tidak ada pelampung keselamatan atau jaket keselamatan, tidak ada. Dan dia di situ, kita tahu nanti di lastnya itu, dia tidak mati lemas. Dia siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah, yang kita belajar juga, yang hal ketiga ini, waktu itu kita berani menghadapi atas kemungkinan. Nah, ini adalah sebenarnya satu pertanggungjawaban. Waktu kita membuat sesuatu kesilapan, Yunus membuat satu kesilapan, akan dia lari daripada panggilan Tuhan. Dan karena dia bertanggung jawab, dia boleh menyelamatkan Niniwe. Dia bertanggung jawab, walaupun kemungkinan itu dia tidak tahu apa terjadi lah, mesti matilah kalau dibuang di lautan yang bergelora, confirm matinya. Tapi dia bertanggung jawab, dia bagi tahu, saya begini, campakkan aku. Beranikah kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan? Seperti saya bawa di Bukit Lanjang semalam, mengenai cerita seorang anak yang buta. Dan Yesus dan murid-muridnya melihat pergi satu tempat, dan saat itu murid-muridnya bertanya, "Guru, siapa yang berdosa ini? Adakah dia atau kedua ibu bapaknya, karena sebab itu dia buta?" Itu pertanyaan muridnya kepada Yesus. Yesus berkata, bukan dia, bukan juga ibu bapaknya, tapi karena kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia disembuhkan. Selalu kita mau mencari siapa yang salah. Kita nampak ada sesuatu. Yunus tidak begitu. Dia bertanggung jawab. Tapi bagaimana kita bila salah? Seperti kami selalu melayani keluarga. Kalau si istri dia bagi tahu, dia bukan salah. Kalau si suami dia bagi tahu, dia bukan salah. Jarang sekali yang kami layani saya yang salah. Tidak. Jarang sekali. Dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Seperti mana ini? Kalau Yunus tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dia berani menghadapi apa segala kemungkinan. Sebab itu dia boleh dipakai Tuhan untuk selamatkan Niniwe. Niniwe bertobat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bertanggung jawab, kalau kita sudah salah, kalau iya katakan iya, kata Tuhan, firman Tuhan. Kalau tidak, katakan tidak. Di dalam kebenaran, kalau benar, benarlah. Kalau tidak, tidaklah. Itu. Jadi kita belajar untuk bertanggung jawab. Kalau saya salah, salah. Kalau dia salah, dia. Tapi jangan kita cari siapa yang salah, cari dia punya puncak sebenarnya lah. Dan di sini mereka cari puncak. Bagaimana orang-orang yang di kapal ini diselamatkan juga. Mereka cari apa puncak dia. Puncak dia adalah Yunus. Mereka tidak saling menyalahkan, kamu yang salah, kamu yang salah, tidak. Dan Yunus juga seorang, dia berani bertanggung jawab. Walaupun tidak ada jaket keselamatan, dia mau dicampakkan ke laut. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Sebab itu dia boleh dipakai Tuhan untuk selamatkan Niniwe. Haleluya. Yang terakhir, pertobatan pribadi. Yunus 1:11-12. Yunus 1:11-12 begini firman Tuhan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Ayat yang tadi sama. Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia mengaku, dia yang penyebab, dan dia bertobat. Niniwe, kalau Yunus, kalau kita baca di dalam pasal yang kedua, di situ kita boleh melihat seruan Yunus. Dan dia bukan dikatakan
berserulah Yunus daripada perut ikan, bukan. Dia bukan berseru daripada perut ikan. Sebab itu karena kita anggap itu adalah perut ikan, tapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia mengaku. Saat kita mengaku kita punya kesilapan, sebenarnya dari situ otomatis kita bertobat. Saat kita mengaku semua apa yang kita sudah buat itu salah, dan kita tinggalkan itu dan kita bertobat, saat itulah Tuhan berkenan. Yunus dia tidak hanya berani, dia bukan hanya takut akan Tuhan, berani menghadapi segala kemungkinan, tapi dia juga bertobat. Sebab itu kalau kita baca seterusnya, Yunus boleh bawa 120.000 orang Niniwe untuk bertobat. Dia percaya membawa karena dia dulu bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak mau atau dia tetap lari daripada panggilan Tuhan, saya percaya Niniwe tidak akan diselamatkan. Tapi lastnya dia bertobat secara pribadi, dan di situ sampai raja di situ pun mengharapkan tahu. Semua orang berpuasa termasuk binatang. Saya tidak tahu waktu itu ada babi katanya, tapi semua binatang pun terpaksa berpuasa. Dengan perintah raja, semua perlu berpuasa dan satu Niniwe diselamatkan. Karena pertobatan Yunus, yaitu Yunus bertobat. Dia tidak mau lagi lari dari panggilan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berseru dalam pasal yang kedua. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Niniwe, sehingga berpuasa 40 hari lah. Dan kota Niniwe diselamatkan. Kalau kita baca latar belakang Niniwe, begitu jahat sekali. Dan memang layak. Tapi karena pertobatan satu orang, 120.000 orang diselamatkan. Seperti mana perbualan Abraham dengan Tuhan kan? Tuhan kalau 10, Tuhan begini-begini. Tuhan kata kalau ada satu orang, saya tidak akan hukum lah. Karena pertobatan Yunus seorang, Niniwe diselamatkan. Karena 120.000 orang juga bertobat. Yang pada mula-mulanya kota itu sangat jahat. Jadi untuk kita melayani, sebenarnya kita perlu pertobatan pribadi kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita boleh melayani orang kalau kita sendiri tidak bertobat. Tidak mungkin. Apa yang kita mau share dengan mereka? Apa yang kita mau bagi mereka nasihat kalau kita sendiri pun di keadaan itu? Kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh membawa orang kepada Tuhan kalau kita sendiri bukan di dalam Tuhan. Kita tidak boleh bawa orang bertobat kalau kita sendiri tidak bertobatan. Yunus tak mungkin boleh bawa satu Niniwe kalau dia sendiri tidak bertobat. Dan kita baca itu memang dia bertobat secara pribadi. Satu orang bertobat, kata Tuhan, seluruh keluarga diselamatkan. Waktu Saulus dan Silas, atau Paulus dan Silas, waktu itu masih Saulus dan Silas, mereka berdoa memuji, menyembah dan bergegarlah seluruh penjara itu. Ataupun mungkin pada saat ini kita boleh katakan waktu kita menyembah, masalah-masalah kita bergegar, dan kepala penjara itu yang sudah takut akan dihukum, dia terima Tuhan, dan kata firman Tuhan seluruh isi keluarga diselamatkan. Maknanya perlu ada satu orang yang melangkah di dalam pertobatan. Dalam satu keluarga, kalau mungkin keluarga kita belum bertobat, perlu ada satu orang yang berani melangkah supaya keluarga kita boleh diselamatkan. Saya ramai yang saya kenal mula-mula, saya orang pertama. Saya punya customer yang hari itu dia ada bagi, baru-baru juga yang hari itu saya pernah invite itu waktu yang Mr. Wong itu, yang pernah bagi juga dulu waktu kita buat ini. Dia orang pertama yang bertobat di dalam keluarga dia, Chinese. Dia ada orang yang pernah dan kebetulan main kontraktor itu, yang kontraktor besar itu juga dia sudah terima Tuhan, dan dia perkenalkan inilah, cakap, kamu pergi gereja lah, ada masalah keuangan semua, pergi gereja lah, kamu ada masalah pergi gereja lah. Nah, waktu dia bertobat, dia punya bapak pun, dia sebelum meninggal lah, dia percaya bahwa dia terima Tuhan. Dan anak dia 2 orang perempuan, 1 orang lelaki. Dan istri dia, mereka anak perempuan dengan istri itu sembahyang di metro.
bahasa Inggrisnya lah. Anak dia yang macam ikut sama ikut tapi sendiri sebenarnya dia pergi dekat rumah dengan dia, dengan rumah dia satu gereja di Shah di kota Kemuning. Karena satu orang bertobat, dia tidak perlu pun banyak dia cakap, hanya bahwa mereka mula-mula dan mereka tidak mau, apalah dia cakap. Tapi lastnya keluarga dia sendiri yang mau. Malah kalau dia tidak pergi, anak dia yang tanya. Jadi perlukan satu orang pertobatan dalam satu keluarga. Kalau satu orang bertobat, Niniwe diselamatkan. Kalau satu orang di antara kita bertobat dalam keluarga kita dan kita benar-benar mau ada keselamatan dalam keluarga kita, saya percaya. Mungkin pada mulanya kita diperli-perli ini itu, betul itu kita akan hadapi itu. Lama-kelamaan bila mereka melihat kehidupan kita bahwa kita sudah berubah dan lain daripada yang lain, mereka akan ikut. Pertobatan Niniwe karena hasil pertobatan pribadi Yunus. Saya percaya kalau keluarga kita hari ini mereka belum lagi betul-betul dengan Tuhan. Saya percaya saat kita yang memulai untuk melangkah masuk gereja, mereka akan juga ikut Tuhan. Kita yang ada di sini hari ini adalah keputusan kita yang sangat tepat. Kamu boleh pergi di mana-mana, sini sana, kamu boleh enjoy sini sana, tidak mau pergi ke gereja. Tapi ini adalah pilihan yang paling tepat. Kamu datang ke gereja, bagi persembahan lagi, tidak makan lagi. Tapi kamu tetap datang karena saya percaya saat pertobatan kamu, kalau kamu yang belum terima Tuhan, satu demi satu, mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke, pemain musik.